Kadangkala hal-hal yang sepele. Tadi sebelum kami dengan Pak Pendeta datang ke sini, Bu Teti datang ke sini, saya masih layani dan memberikan arahan bagi satu orang. Dia seorang gembala, tapi melakukan pelecehan seksual terhadap anggota jemaat. Bukan satu, banyak. Baru tak bongkar. Persoalannya itu saya punya teman. Mama ini mau cerita bagaimana. Dan sebentar mungkin saya akan cek karena pagi ini mereka akan ketemu dan bicara sama dia. Dia juga pendoa. Terlibat di jaringan doa. Akhirnya saya memberi kesimpulan. Dosa itu tanpa memandang titel dan siapa kita. Dia bisa masuk sekalipun kau pendoa, dia juga bisa masuk. Tertarik untuk saya bahas karena saya didesak juga untuk kasih judul. Jadi saya langsung tulis saja, kok posisi di? Itu biasa istilah yang kami pakai kalau untuk telepon seseorang, betul toh? Posisi ada di mana? Nah, kalau tadi Pak Roni sampaikan sama Pak Lipius elus istri, kan ditanyain, siapa yang biasa elus-elus istri? Saya tidak angkat tangan, karena setiap pagi dan setiap malam sebelum tidur, saya pasti cium istri saya. Sekarang saya balik tanya kalian lagi. Siapa yang tadi pagi cium istri? Coba kau angkat tangan. Kan masing-masing dia pu tiap-tiap toh. Masing-masing dan dia pu cara. Tapi minimal harus ada. Iya, mati rasa kah kalau setua begitu? Satu saat kan diajarkan juga untuk suami istri pegangan tangan toh. Nah, terus satu saat begini saya ada pelayanan di kampung di Papua. Terus kaya ajar juga yang sama. Begitu don dua pace dan mace bapak dan mama ini don dua belajar pegang tangan. Begitu saya ada langsung don lepas. Kenapa don lepas? Don dalam gini, itu tidak biasa. Di Papua itu cara mengungkapkan cinta macam-macam. Silakan masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Tapi minimal kita harus lakukan itu untuk memberikan keteladanan bagi generasi kita selanjutnya. Amin. Oke, kamu posisi di mana? Saya akan bahas mengenai ini survei Bapak Ibu. Survei dari Bilangan Research tahun 2021. Saya dahului dengan latar belakang ini bahwa generasi milenial yang disebut dengan anak-anak kita ini sekarang usia 15 sampai 18 tahun, itulah yang kadang-kala kita bilang begini, anak-anak sekarang susah diatur. Dompu kepala angin itu luar biasa. Keras kepala, kepala batu dan lain sebagainya. Sambung dengan materi sebelumnya, mungkin harus dicek dengan kehidupan kita sebagai suami istri. Sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Usia 15 sampai 18 tahun, mereka rentan berpikir untuk bunuh diri karena berkaitan dengan masalah pribadi dan keluarga. Makanya dijabarkan begini, anak remaja kita 15 sampai 18, 14,1 itu stres. Lihat, masih remaja dorang stres. Stresnya dimulai dari rumah. Bapak Ibu ikut seminar ini bukan hanya sekedar undangan, tapi sebenarnya ada tanggung jawab yang besar untuk pemulihan keluarga di Papua. Kita sedang tidak bermain dengan air, kita sedang bermain dengan mata air. Kalau mata air itu jernih, maka air yang turun juga itu jernih. Kalau mata air itu kotor, maka air juga tidak sehat. Makanya sekarang kenapa dikumpulkan seperti begini? Banyak seminar lain, tapi jarang ada seminar keluarga, saya mau kasih tahu. Jarang. Dan kalau banyak yang ikut itu luar biasa, sedikit yang ikut itu mujizat. Karena tidak banyak orang yang suka ikut seminar keluarga. Karena saya mau kasih tahu materi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Roni itu sedang pakai pisau operasi, itu sedang korek kita orang punya hati itu. Kalau operasi kan harus bius, ini tidak bius. Kasih tahu sama orang yang di sebelah, kau rasa toh? Bilang itu.
Saya harap karena ini kita langsung makan, saya harap tidak mengantuk karena tadi yang mata normal saja ambil kacamata. Jadi saya harap yang sebentar mata semulai ngantuk pakai kacamata itu. Karena suka kabur-kabur toh, pas kamu ambil kacamata. Saya tanya siapa teman, kok mata terpakai kacamata baru kenapa kau ambil? Itu oleh-oleh toh. Hai! Iblis tidak senang dengan pelayanan keluarga. Makanya Filipius bilang itu betul mujizat pertama kali. Yesus bukan kasih buta melihat, telinga mendengar, mata kabur kasih kacamata. Bukan. Maaf Ibu Teti, saya main saja. Bukan, tapi keluarga. Katakan sama orang di sebelah sama pasanganmu. Sayang, keluarga itu penting. Tolong kak, bapak, mama, lihat pasangan di sebelah itu, jangan kayak kayu kayak begitu kak. Coba lihat, saya mau kasih tahu, kalau waktu kita pacaran ada istilah jatuh cinta toh. Cinta itu harus dibangun ulang. Siapa tahu tambah mesra kak, coba kasih tahu sama orang di sebelah. Sayang, saya tambah sayang kau ini. Coba. Benny bicara sebelah, apa? Anak remaja kita 13,2%, mereka lelah dalam hidup ini. Capek. Bukan karena belajar. Bukan karena sekolah. Capek. Hati mereka capek. 7,9 putus harapan. 7,7 kakak adik bertengkar. 6,2% masalah pribadi, 5,7% capek dengan masalah keluarga karena lihat bapak dan mama selalu berkelahi. Atau bapak pulang, ini saya tidak bicara mengenai hamba Tuhan saja, tapi bicara umum dalam konteks Papua, bapak pulang dengan mabuk. Kalau dalam konteks pelayanan, ada pendeta gembala yang dia tidak tahu dia rumah di mana. Ini mulai singgung ini. Dia tidak tahu dia jalan pulang bagaimana. Itu terjadi karena ada ibu gembala yang cerita ke saya pemain tua. Ada juga gembala yang tidak tahu bahwa istrinya itu adalah ibu gembala. Mengerikan. Makanya saya satu saat ada kumpul para gembala dari salah satu denominasi gereja di Papua, terus orang undang saya bicara. Saya lihat waktu saya bawa sesi, Pak Pendeta ini dia menangis. Saya pikir apa? Padahal saya belum bilang mari kita maju dan doakan segala macam. Tidak ada. Di tengah sesi dia menangis. Selesai itu saya tanya sama beliau, Pak Gembala, apa yang terjadi? Coba cerita kak. Dia bilang begini, anak pendeta, saya rasa saya gembala yang gagal. Kenapa bisa begitu? Bapak, coba Bapak bayangkan, Bapak bawa materi itu menusuk hati saya. Apa yang terjadi? Dia bilang, coba Bapak pikir, saya buka pintu gereja untuk hari Minggu orang datang ibadah. Sapu anak tidur di depan keset yang bertuliskan welcome. Welcome. Anak pendeta mabuk. Itu yang namanya SMS, sisa mabuk semalam. Dia lupa tempat tidurnya di mana, dia tidur di depan pintu gereja. Pendetanya, bapaknya lagi khotbah, anaknya lagi main dengan keadaan fly di halaman gereja. Dia rasa dia gagal sekali. Saya cuma datang dan tidak bisa bicara banyak. Saya cuma datang untuk peluk dia. Sebagai teman sesama di hamba Tuhan. Saya cuma bilang Bapak belum terlambat. Untuk sebuah pemulihan dimulai dari keluarga. Bapak Ibu perhatikan, sekarang saya tunjukkan ini jangan kaget tentang data mengenai Papua. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak dipicu oleh minuman keras terjadi di Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua. Yang membuat saya terkejut adalah berdasarkan pernyataan Komnas Perempuan, 4 provinsi ini, 3 provinsi kita tahu sebagai yang kita sebut kantong Kristen. NTT,
Sulawesi Utara, Papua, dengan minuman keras. Minuman lokal, Milo, cap tikus. Ini yang kemudian terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Satu survei lagi, pemicu KDRT, ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, berkata bahwa pertama, situasi yang terjadi ini, yang di Papua ini adalah karena budaya patriarkik, the power of men masih ada di Papua. Dia merasa dia laki-laki, dia subayar mas kawin, jadi apapun dia bikin sama wanita atau istrinya itu suka-sukanya dia, karena sudah lunas. Dia mau perlakukan apapun, terserah dia. Dia mau maki kah, dia mau bicara kotor kah, dia mau pukul kah, dia rasa itu biasa. Karena sulunas. Makanya dia merasa bahwa dia segala-galanya yang hebat. Saya jumpa di berbagai gereja, pelayanan yang paling sedikit orang yang hadir, itu adalah ibadah persekutuan kaum bapak. Sampai-sampai untuk memancing bapak-bapak bisa hadir di dalam ibadah persekutuan kaum bapak, minumannya bukan teh, bir. Betul. Firman Tuhannya apa? Renungan harian. Ibadah yang hadir, pensiun-pensiun. Sedangkan yang masih menikah baru 5 sampai 10 tahun, dong masih bilang adek kakak masih bujang. Dan ini adalah kelompok yang tidak dilayani dan tidak diperhatikan oleh gereja. Dong mau masuk di ibadah kaum bapa, dorasani yang tua-tua yang hadir. Dorang tidak ada wadah untuk pernikahan yang usia 5 sampai 10 tahun. Dan itu situasi yang terjadi ketika saya keliling kemana-mana dan berbicara tentang pemulihan di dalam keluarga khususnya di Papua. Yang kedua adalah minuman keras, persis seperti yang dikatakan oleh Komnas Perempuan. Dan di Papua minuman keras itu sudah tahulah. Mau bikin perda pun tentang larangan minuman keras, dorang tetap minum. Betul? Mau kasih di Manokwari kota Injil dan peraturan mengenai minuman keras pun dorang lari ke Sorong. Karena saya lahir besar di kota Sorong itu dan saya tahu. Hampir setiap 100 meter bar. Setiap 100 meter lagi karaoke. Hari Jumat flight terakhir dari Manokwari terbang ke Sorong. Hari Minggu flight siang hari berangkat kembali ke Manokwari. Dengan alasan yang tadi yang Pak Lipius bilang, perjalanan dinas sekaligus dansa dinas dan karaoke dinas, disko dinas dan tidur dinas. Makanya Bapak Ibu, materi ini iblis tidak suka. Karena ini langsung dia serang ke bagian-bagian yang kita simpan luar biasa. Saya pemain tua pernah bilang begini, kau itu hebat melayani kemana-mana. Waktu di Sentaning, tinggal di Jalan Pasir. Kau hebat melayani di mana-mana, tapi kau terhebat di rumah. Kau rasa kau hadir di rumah. Kau hamba Tuhan tapi kau layani banyak orang. Tapi kau tidak punya waktu untuk kami. Kamu lihat saya ini, teman-teman bisa lihat muka alim ulama kayak begini, macam surga sudah dekat. Tapi dia pernah minta pulang. Kok kasih pulang saya ke Jakarta? Saya pikir-pikir ini kalau pulang terus viral mati saya ini. Dia pernah ambil pisau, terus dia suruh saya untuk bunuh dia. Wah ini kalau pendeta yang bunuh dia, ini saya kan juga orang sangir toh. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati bisa hidup, kalau saya orang hidup saya bisa matikan, kan gitu. Dan dia bilang sama saya tuh begini, hati-hati, ini kalimat yang dia pernah bilang sama saya, kau khotbah bagus, tapi kau pakai topeng kemunafikan. Dalam bahasa teologis, latihan lain, main lain. Coba tanya orang di sebelah, kau latihan lain main lain kah? Bapak Ibu, sebagai hamba-hamba Tuhan, memang kadangkala kita harus mengalami pertobatan besar sebelum Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Kadangkala hal-hal yang sangat simpel, hal-hal yang sangat sederhana, kita orang lewatkan
Nanti kita simpan dia itu, nanti dia kayak macam bisul, luka sedikit, nanti jadi bisul, bisul jadi nana, baru nanti kemudian kita potong jari kita atau tangan kita lagi. Kadang-kala hal-hal yang sepele. Tadi sebelum kami dengan Pak Pendeta datang ke sini, Bu Teti datang ke sini, saya masih layani dan memberikan arahan bagi satu orang. Dia seorang gembala, tapi melakukan pelecehan seksual terhadap anggota jemaat. Bukan satu, banyak. Baru tak bongkar. Persoalannya itu saya punya teman. Mama ini mau cerita bagaimana. Dan sebentar mungkin saya akan cek karena pagi ini mereka akan ketemu dan bicara sama dia. Dia juga pendoa. Terlibat di jaringan doa. Akhirnya saya memberi kesimpulan. Dosa itu tanpa memandang titel dan siapa kita. Dia bisa masuk sekalipun kau pendoa, dia juga bisa masuk. Itu yang tadi malam saya dengan istri diskusi dengan Ibu Teti mengenai etika kita sebagai hamba Tuhan. Jangan coba-coba konseling dengan lawan jenis. Apalagi seorang diri. Seorang perempuan datang kepada gembala laki-laki dan konseling. Tidak boleh. Itu sangat berbahaya. Dan itu terjadi ke teman saya, Pak dan Ibu. Jemaat berjamaah keluar dari gereja itu. Wow. Makanya iblis serang itu para pemimpin-pemimpin gereja. Hati-hati. Konseling-konseling, sharing-sharing, nanti dia serong-serong. Bahaya. Kenapa dia serang gembala, dia serang pemimpin gereja? Karena begini Bapak Ibu, kita ini jadi panutan. Kalau kita terlibat dalam hal-hal seperti itu, maka jemaat tidak mempunyai lagi rasa percaya kepada kita. Selesai. Tuhan ampuni, tapi prosesnya lagi untuk jalan ini panjang sekali. Mengerti ya Bapak Ibu? Ini saya cerita mengenai kenapa bagi saya pas ada seminar keluarga ini. Kita tidak bahas tentang orang lain. Kita bahas dan introspeksi diri kita sendiri. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 3, Paulus berkata begini. Back bisa? Mundur. Nah, Kisah Rasul 3 ayat 21. Ayo kita baca semua. 1, 2, 3. Saya ikuti dari Pak Lipius sampai sesi ini, saya mau beritahu semua ayat-ayat yang disampaikan nyaris kita sudah khotbahkan. Nyaris sudah kita sampaikan. Persoalannya apakah kita melakukan, menghidupi akan semuanya itu yang menjadi persoalan. Makanya lewat seminar ini bukan hanya sekedar siapa yang mengundang. Tapi datang kepada Tuhan dan berkata, ini saya, belum ada yang terlambat untuk sebuah pemulihan dalam hidup kita semua. Amin. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul ini, maka kemudian ada muncul, saya tuliskan begini. Dari Kisah Rasul 3 ayat 21 muncullah 4 posisi. Makanya itu yang disebut dengan tema saya, kok posisi di? Artinya kamu posisi sedang ada di mana? Ada posisi yang rusak kah? Atau ada posisi yang dipulihkan? Atau sedang dalam posisi sedang membawa pemulihan atau perubahan untuk tetap terjadi di dalam keluarga. Atau posisi yang terakhir, menolong keluarga lain untuk dipulihkan dan berubah. Tadi kata Pak Lipius adalah diberkati untuk memberkati. Tapi proses diberkati untuk dan memberkati ini adalah proses yang harus terjadi sebelumnya. Ini adalah perbaiki bagian yang rusak. Tadi disinggung juga, disampaikan oleh Pak Roni bahwa salah satu ya bagian yang bisa merusak kita adalah miskomunikasi. Terjadi miskomunikasi. Nah ini bisa terjadi Bapak Ibu. Kadangkala semakin banyak kita tahu tentang firman Tuhan,
semakin banyak kita punya alasan untuk mengelak dengan firman Tuhan. Nah, sekarang saya bahas tentang bagian ini. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika posisi kita sekarang ada di mana? Posisi lagi rusakkah? Posisi dipulihkankah? Posisi perubahan itu tetap ada dalam keluarga kah? Atau sekarang posisi di menolong orang lain? Paling banyak yang saya jumpai ketika tanya dengan 4 pertanyaan ini, dia ada di posisi rusak. Dan dia memakai topeng kemunafikan. Dia bisa melayani hebat, tapi dia tidak bisa melakukan itu pengaruhnya di dalam setiap keluarga. Ini yang sangat berbahaya. Ini yang harus menjadi refleksi kita untuk hadir dalam pertemuan ini Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Bahwa minta kepada Tuhan agar supaya kita memiliki hati yang baru daripada Tuhan. Minggu lalu sebelum ke sini, saya bersyukur saya diundang sama istri untuk menghadiri doa puasa. Pesertanya itu adalah para pengusaha. Bagi saya itu luar biasa pengusaha mau puasa. Ya, 3 hari 2 malam. Dan mereka mau puasa dan mau belajar firman Tuhan. Nah, saya di kemurahan Tuhan, mereka minta waktu dan kami puasa 3 hari 2 malam bersama-sama dengan mereka. Saya bahas ini dan saya bagikan juga buat kita semua. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Mari buka Alkitab dan baca, karena saya lihat ada yang mulai doa tapi ternyata tidur karena kepala mulai tunduk-tunduk. Pakai kacamata ternyata tidak mempan. Mungkin karena makanannya enak begitu ya. Tidak apa-apa, Tuhan baik. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Ayat 2, banyak yang takut dengan ayat ini sampai mereka tidak mau menyanyi karena ini dibuatkan lagu, betul? Mereka suka bagian refrennya saja. Ku nyanyi Hosana, karena mereka takut nyanyi lagu ini. Ujilah aku Tuhan. Begitu Tuhan uji, mati. Sebenarnya dengan diuji seperti begini, kita tahu posisi kita ada di mana. Kita tahu posisi kita ada di mana. Satu oma lagi nyanyi. Ini tante saya sebenarnya. Dia umur 93 tahun. Oke. Dia nyanyi lagu ini. Coba di play kan. Umur 93, ini tante saya. Nanti disiapkan.
Ini kalau ada tadi adik yang main musik, dia stres karena nadanya berantakan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah. Dia orang Makassar, mama saya orang Makassar, makanya dia logatnya orang Makassar. Yang kedua saya bangga karena dia masuk TikTok. Umur 93. Yang ketiga, dia tidak pakai kacamata. Ya, ini tidak menyinggung yang tadi, tidak ada maksudnya. Dia tidak pakai kacamata. Yang keempat, dia masih bisa setiap hari makan wortel dan dia parut sendiri wortelnya. Itulah yang membuat dia tidak pakai kacamata. Jadi saudara-saudara jangan kalah dari kelinci, mulai sekarang kita makan wortel. Yang saya mau cerita adalah umur 93 tahun, dia suka lagu ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Malaikat dapat menerjemahkan sekalipun tidak berurutan. Amin. Ya, saya mau cerita ini bagaimana dia senang dengan lagu ini. Jadi Daud berkata begini, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Orang yang tulus tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Pertanyaannya, apakah kita tulus dengan istri kita dan pasangan kita? Salah satu ciri orang yang tulus, dia terbuka apa adanya dan tidak ada yang dia sembunyikan. Kita sekarang zaman canggih dengan handphone. Tapi tanpa sadari, Anda melihat story di Instagram dan status di Facebook, itu lebih lama daripada waktu Anda membaca Alkitab. Alkitab membuat Anda bisa tertidur, tapi membaca story dan status di WhatsApp ataupun di Facebook, membuat Anda tidak terasa sudah 45 menit lamanya. Saya menolong satu majelis tadi pagi, karena dia berkata begini, Pak, bagaimana cara menghilangkan pikiran cabul? Tadi malam saya punya pikiran cabul. Saya bilang kau harus membuat pagar. Babi saja ada pagar. Betul Ibu? Babi saja ada pagar. Bikin kos-kosan. Kalau kayu tidak mempan, cor pakai beton. Pikiran itu. Kasih tahu teman di sebelah, jaga kopu otak. Jaga pikiran. Loh, gara-gara media sosial. Saya sudah lihat ada wajah-wajah yang tidak suka dengan saya ketika saya menyampaikan ini. Kenapa? Karena Anda ada sesuatu. Izinkan Tuhan untuk bekerja dan terus mengoperasi kita. Tidak gampang dalam waktu 1 minggu hubungi para pembicara-pembicara. Saya lihat ini luar biasa untuk kita semua dan berkat ini. Karena saya berpikir Bapak Ibu, dengan seminar ini akan ada, mohon maaf Pak Lipius, saya cuma mau bicara saja. Ini akan ada tim yang dipersiapkan untuk bisa bawa seminar ke daerah-daerah. Tidak mungkin lagi Pak Roni Mandang ataupun Pak Jarod atau Pak Bambang atau saya mau pergi kemana-mana. Tidak, kita ini akan dipakai Tuhan begitu luar biasa. Tapi bagaimana Tuhan akan bawa kita untuk pergi untuk berita pemulihan bagi setiap keluarga kalau kita sendiri tidak dipulihkan? Tidak bisa, itu saja kita hanya bagi pengetahuan. Kita hanya bagi teori. Ayo budaya kita karena tidak terbiasa. Saya waktu itu ketemu satu bupati dan dia berkata begini, di Papua ini. Dia bilang, Pak Pen, ini kalau bapak-bapak dong tidak mabuk, tidak fly, kayaknya saya tidak perlu bikin peraturan tentang pelarangan minuman keras. Sebab mau taruh di depan mata pun dia tidak akan minum karena dia ada roh takut akan Tuhan.
Saya bilang, betul juga. Tidak perlu kami harus datangkan. Karena tidak mendatangkan devisa income buat APBD kami di kabupaten ini. Saya bilang, betul. Nah, inilah yang harus terjadi dan harus dipikirkan oleh banyak orang tentang bagian ini. Apakah kita suami istri hidup tulus atau ada kepalsuan? Makanya ada istilah sinetron, jangan ada dusta di antara kita. Salah satu tolak ukurnya Anda harus dengan rela juga suami mengizinkan istri full akses untuk bisa lihat handphone suaminya. Istri memberikan full akses untuk suami juga bisa tahu isi di handphonenya. Karena saya jumpai ada pria, dia telepon dengan wanita idaman lain. Dan dia tidak tulis namanya Margareta. Atau dia tulis namanya dengan Marta. Tapi dia tulis Mama Telkomsel. Apa Bapak? Iya. Mama Telkomsel, Mama XL. Kode-kode rahasia. Itu ada. Cuma kan kalau saya kata dia punya orang kan kita tahu Papua kecil jadi. Ketulusan hati berarti tidak ada topeng yang kita lucuti, bukain semuanya. Suatu saat teman saya pendeta di Jayapura, dia sekarang ketua sinode. Dondo bertengkar. Maitua telepon siapa Maitua? Mama, mari kau datang dulu. Kenapa? Cepat datang ke sini. Kami bertengkar ini bertengkar. Langsung kami dua datang. Anehnya sinode kami berbeda. Saya pikir kenapa dia tidak datang kepada majelis tua-tua yang ada di sinodenya dia. Saudara tahu, saya simpulkan judul pertengkaran mereka hanya gara-gara struk ATM. Mama cuci baju, terus dia cek-cek tuh, siapa tahu dapat 50.000 kah, ada berkat-berkat di bapak kantong. Begini dia buka begini ada struk ATM. Tulisannya adalah transfer berhasil, nama Marta. Mace langsung signalnya itu melebihi Telkomsel. Ini Marta siapa ini? Ini Marta siapa? Dia tidak tanya Paitua, dia langsung semprot dengan kata-kata, kok ini mengkhianati saya. Ini struk ini Marta ini siapa? Marta ini siapa? Jangan bicara, stop. Saya telepon Pak Kris, Akhirnya kami datang. Karena Paitua datang cerita terus saya bilang, dia tanya begini. Saya tanya, Bapak, Mama, kenapa? Gara-gara struk, dia kirim 500.000. Langsung saya tanya saya teman, kenapa kau kirim sama perempuan lain? Dia bilang, Pak Pendeta, ini bukan perempuan lain. Ini sapu kakak pu anak. Hari ini dia harus bayar uang semester. Makanya saya langsung transfer 500.000. Karena dia ada kekurangan dana harus cepat kirim. Hanya gara-gara miskomunikasi. Mace bilang lagi begini, kenapa kau terkasih dari tadi? Sampai Pak Kris datang jauh-jauh. Mace bilang, kau terkasih izin saya bicara jadi. Dia sekarang ketua sinode. Hebat ya. Kalau saya mau kasih tahu, kalau kita akan terus mengalami pemulihan suami istri dalam hubungan kita, Tuhan itu seperti kata Ishak Samuel Kaine atau siapapun yang berkata, engkau akan dibawa dari tanda heran satu ke tanda heran lain. Kau dibawa dari mujizat satu ke mujizat lain. Kau dibawa dari kepercayaan Tuhan yang makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Kau akan dibawa untuk bisa memimpin bukan hanya gerejamu, tapi juga bangsa-bangsa dan orang-orang yang ada di dunia ini. Kau akan menjadi pengaruh yang luas, tapi fondasinya harus kuat, dimulai dari keluarga. Kalau kau hidup tidak dengan keluarga dengan baik, kau bukan dapat tanda-tanda heran. Kasih tahu teman di sebelah, kasih tahu istri, kau hanya dapat tanda tanya. Jangan marah ya, pokoknya ini sudah. Yang saya gumulkan setiap hari untuk materi ini sudah saya bagikan. Selidiki hati dan pikiran kita. Apakah yang dimaksud dengan bagian ini? Sudah, Oma stop nyanyi. Ya, ternyata bapak-bapak tidak hanya selidiki hati itu, arti ada juga di Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin.
untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu perhatikan, ada juga hati yang licik dan hati yang membatu. Bukan hanya tentang ginjal ada batunya, tapi hati juga ada batunya. Hati yang keras, hati yang sebatu, dan hati yang licik. Yeskiel 36 berkata begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ada konflik, tapi karena tidak enak dengan jemaat, akhirnya mereka konflik diam-diam, tapi hati kemudian menjauh. Si istri memberikan strap, si istri mendisiplinkan suaminya. Ketika suaminya minta jatah, ketika suaminya minta hubungan seks, istri tidak mau melayani suaminya. Dia bilang datang bulan. Oh Tuhan, sabar dalam suka dukamu 1 minggu saja. Datang bulan selesai, terus dia berkata, Mama, bagaimana? Siapkah? Istri bilang datang bintang, datang matahari. Persoalannya bukan mengenai pelayanan seks. Persoalannya hati dia mengalami luka. Sehingga dia tidak melayani suaminya dalam hubungan seks. Maka suami melakukan hubungan self-service sendiri dengan pikiran cabul-cabulnya dia yang dilampiaskan. Dia lakukan apa saja. Dia mau onanika, dia nonton video pornoka, dia mau lakukan apa saja seperti itu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu itu juga bukan terjadi di jalan, itu terjadi dalam rumah dan ada dalam gereja. Bagaimana seorang hamba Tuhan gembala yang bisa memberkati jemaat tapi tangannya penuh dengan kenajisan? Berkat apa yang keluar yang diturunkan kepada jemaat kalau tangannya sendiri tidak kudus? Camkan ini baik-baik. Jangan sampai Tuhan binasakan kita semua di Sentani ini. Ternyata pemulihan itu harus mulai dari rumah kita masing-masing. Jangan harap suruh anak kita untuk berubah kalau kita sendiri tidak mau berubah. Jangan harap. Kau mau bicara sampai leher urat naik juga, don tidak mau dengar. Don tidak mau dengar. Makanya saya mau kasih tahu juga, saya jumpai ada anak-anak hamba Tuhan yang tidak mau jadi hamba Tuhan karena don lihat kelakuan bapak dan mama. Tidak semua tidak semua. Tapi itu yang terjadi. Seperti itu. Bapak Ibu perhatikan, mari suami istri punya kerendahan hati untuk terbuka satu dengan yang lain. Sebentar, tadi panitia tanya, Pak Kris sebentar bawa sesi ada tanya jawab kah tidak? Seperti tadi Pak Roni buat tanya jawab. Saya bilang saya tidak mau ada tanya jawab. Karena nanti yang tanya itu saya punya teman-teman semua. Nanti don tanya jebak saya untuk saya susah jawab. Jadi saya bikin teknik baru. Diskusi suami istri di pertemuan ini. Terbuka dengan pasanganmu, tapi saya kasih nasihat. Jangan kamu dua berkelahi dalam ruangan ini. Terus kau bilang, saya baru tahu ternyata kau kelakuan kayak begini kak. Dua capek, saya dan Palipius jadi juru damai setengah mati. Jadi sebentar saya mau Bapak Ibu, sudah dari awal ada di hati saya, Bapak Ibu diskusi suami istri. Sebentar ini. Waktu saya siapkan ini, saya ingat lagu di Kidung Jemaat. Lagu ini sering dinyanyikan kalau ibadah duka. Sebenarnya esensi lagu ini sebenarnya bukan untuk lagu duka. Judulnya Bandil Perhentian. Refrennya berkata begini, Kula bukan sau, dialah di bandil perhentian. Jiwaku sungguh hidupku, Tuhanku ku beri pujian. Lagu ini tidak perlu tulis teks toh, karena sudah tahu. Nyanyian di Kidung Kemenangan Iman NKI. Nomor berapa Bapak itu? Ya, tapi lagu itu Bandil Perhentian.
Coba cari di Google. Kita nyanyi kah bait 1? Saya lihat mata subrat jadi. Saya pikir ini akan luar biasa melalui seminar keluarga ini untuk dampak ke depan bagi setiap orang. NKI 261 bandel penuh. Tengah ombak yang menderu dengan keras, penat jiwaku tak senang. Tapi terus ku pergi ke salib pelepas, ku masuklah bandil yang tenang. Apakah dalam suami istri kita berkata begini, Tuhan, saya capek dalam perjalanan ini, saya capek dengan pelayanan ini, saya capek karena Tuhan ini dia tidak berubah-berubah. Saya capek juga karena suami ini dia tidak berubah-berubah. Satu kesaksian, hamba Tuhan itu dia tinggal di Sentani. Jemaatnya ratusan. Ibadahnya 2 kali. Jantannya namai NN. Dia khotbah hebat. Dia khotbah tentang kasih. Dia khotbah tentang keluarga. Dia berkata kita harus mengasihi istri kita di ini mimbar ini. Terus dia tanya jemaat, amin, amin. Ibu gembala di belakang bilang, terada Bapak, dia tipu. Anda bisa bayangkan lagi ibadah dan seorang istri ibu gembala berkata begini, langsung dia berteriak, kau tipu, kau telah bikin di rumah. Jadi jemaat langsung balik belakang, semua lihat mama di belakang. Lihat lagi pace di depan tertunduk, lihat mama lagi di belakang. Ini bagaimana ini, dua bakal ujung dengan ujung. Saya diminta datang ke rumah. Hanya dengar mereka berbicara. Bahasa tadi dalam NKI itu berkata, penat. Saya capek. Mau cerai. Anda bisa bayangkan gembala di Sentani terus dia bilang dia mau cerai. Aduh sayang, usia dia lebih tua dari saya, jauh, senior lagi. Mau pisah, anak 4. Sungguh. Dia mau lepas dia punya stola dan semua baju kependetan. Dan dia bilang, Bapak, biar sudah saya hidup begini. Saya bilang, aduh sayang. Dia capek. Dan saya berkata begini, saudara-saudara. Saya bilang begini, belum terlambat. Saya tidak bisa khotbah dorang. Saya cuma ambil dondopu tangan, peluk. Tangannya saya di atas seperti memberkati orang. Saya cuma bilang, Tuhan, alirkan kasih dari surga. Kasih Yesus. Rasa ada air mata di atas tepuk tangan. Belum menangis. Hanya perlu seperti itu. Ya, jadi waktu saya tulis ini, saya ingat lagu NKI 261 ini. Bandil perhentian. Coba kita nyanyi bait pertama lah. Ya. Tengah ombak yang menderu dengan penat jiwaku tak senang. Tapi terus ku pergi ke salib pelepas, tapi terus ku pergi ke salib pelepas. Ku masuklah suara katakan, kula bukan Saul, kula bukan Saul, dialah Saul iman, di bandil perhentian. Jiwaku teduh, hidupku aman. Tuhanku beri pujian. Tetap ku berdiam di depan salibnya. Tetap ku berdiam di depan salib. Tetap ku dengar firman-Mu. Tetap ku dengar firman-Mu. Angin roh yang lembut hentar terus selamanya. Angin roh yang lembut hentar terus selamanya. Ku masuklah
Sekali lagi katakan tanpa piano ya, kula bukan sound. Kula bandil perhatian, jiwaku sungguh, hidupku ku rampas, Tuhanku ku beri pujian. Ada bandil seperti dikatakan Saul iman. Berarti Anda tidak sia-sia datang ke dalam seminar ini. Keluarga yang berhasil bukan bicara hasil. Keluarga yang berhasil bicara proses. Pandang selalu kepada salib Yesus. Bandil perhentian itu taruh imanmu seperti jangkar, seperti sauh yang kuat. Itu makna pujian di NKI. Taruh jangkarmu. Pak Pendeta Roni sudah sampaikan tidak ada alasan pun untuk bercerai. Saya juga adalah produk di mana keluarga papa dan mama berpisah. Tapi mereka hebat, mereka tidak mau cerai pengadilan supaya tidak ketahuan, tapi tetap ketahuan. Yang menjadi luka dan korban adalah 5 anaknya, termasuk saya. Dia majelis gereja, aktif bantu gereja untuk pembangunan. Tapi ternyata dia tidak menjadi seorang majelis atau anak Tuhan, suami atau ayah yang baik bagi anak-anaknya. Teringat di pikiran saya, dia jual tanah diam-diam. Waktu itu belum ada bank, ATM, dan lain sebagainya. Dia taruh uang dalam ikatan itu, kasih masuk dalam karung terigu. Dan dia terbang pergi ke satu kota dengan wanita yang lain. Suatu saat saya berkunjung ke sana dan ada tamu yang datang dan dia berkata, "Om, siapa yang duduk di ruangan tengah?" Dan saya yang duduk di ruangan tengah. Dan dia berkata begini, "Oh, itu keponakan saya." Syukur waktu itu saya masih kecil, belum tinggi seperti ini, 1,82 cm. Bapak saya pendek kayak Beni. Saya sikat juga bisa, saya juga karate. Ban saya itu adalah ban dalam. Tahu istilah di Papua tuh, kanan rumah sakit, kiri kuburan. Waktu itu saya kecil, tamu itu datang dan dia berkata, "Oh, itu keponakan lagi duduk di dalam." Padahal saya ini yang lagi duduk nonton TV, saya cuma menangis. Bapak saya tidak mengakui saya sebagai anaknya sendiri. Saudara tahu, selingkuh itu tidak perlu diajarkan. Tapi selingkuh itu transfer. Kami 5 bersaudara. 4 banyak hamil di luar nikah. Kita di Papua pikir itu biasa. Pemberkatan hamil di luar nikah itu biasa karena kecelakaan. Makanya sekarang baju pengantin perempuan harus kasih longgar bagian depan. Atau kasih stagen. Nanti kalau lahir sebelum tahun dia menikah, kapan dia tahun menikah? Kenapa lahir cepat? Kenapa menikah sudah mengandung? Oh, ini prematur. Tipu lagi. Stop sudah. Dan segala sesuatu belum ada yang terlambat. Saya tahu Anda mendengar ini Anda tidak suka. Karena sepertinya membongkar aib yang sudah ditutup. Atau hal yang kita tidak mengerti di waktu yang lama. Tapi sebenarnya Anda tidak akan bisa maju ke depan kalau barang ini masih mengganjal dalam hidupmu. Ini bukan persoalan kau datang dan kau hebat. Tapi ini persoalan kau mau berkata begini, "Ya Tuhan, ada bagian yang kusembunyikan dan hari ini aku mau terbuka kepadamu." Waktu Tuhan suruh saya ampuni ayah saya, Bapak. Dia cuma kasih ingat doa Bapak kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang buat salah kepada kami. Teori dunia berkata, kalau dia yang buat salah, dia yang datang harus minta maaf. Doa Bapa kami tidak begitu. Bukankah itu bagian dalam liturgi setiap ibadah kita?
Selain ada pengakuan iman rasuli, kita juga ada mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Yesus bagi murid-muridnya dan kepada umatnya di atas segala bangsa. Bukankah kalimat itu sering diucapkan oleh gembala di atas mimbar? Ayat itu kembali kepada saya. Sudah. Oke, sekarang kita Ayat itu kembali kepada saya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Waktu itu saya sedang pelayanan di Jakarta. Saya mau kasih tahu bukan karena jam terbang tinggi dan bisa melayani. Apakah masih mempunyai hati yang mau berkata, ya Tuhan, saya mau. Tuhan cuma jawab sederhana. Kau telepon kopu Bapa. Saudara tahu saya jawab, tidak bisa. Dulu belum ada handphone, dulu wartel. Masih ingat harus masuk ke ruangan baru putar-putar nomor ini. Saya masih ingat itu. Saya telepon sapu Bapak. Saya bilang begini, saya minta maaf. Kau bikin kami kayak begini. Sampai saya sekolah Alkitab di Batu Malang Bapak Ibu. Saya tak bisa bayar uang semester. Kau bikin kita sampai begini. Kau bikin susah mama kayak bisa bicara kayak lagi berkhotbah. Tapi saya juga lihat lagi meteran pulsa lagi naik. Hari ini Tuhan ajar saya harus ampuni kau. Bagaimana? Kau terima siapa pengampunan kah tidak? Saudara tahu, saya pikir dia kayak macam pemain-pemain sinetron menangis-menangis. Dia cuma jawab begini. Sudah ya, selesai. Langsung dia tutup telepon. Saya bilang, saya yang telepon, saya minta maaf. Dia cuma jawab begitu. Saudara tahu, tapi lewat hubungan seperti itu, kami pulih. Jangan sampai, saya percaya Papua itu pengaruh. Orang-orangnya juga pengaruh. Tuhan akan bawa kita ke level-level yang luar biasa. Saya biar putih, Cina, agak botak sekarang. Tapi saya tetap akui saya orang Papua. Karena saya lahir di tanah ini. Saya ingin lihat ada orang-orang yang hebat yang Tuhan pakai dengan kerendahan hati. Biarkan Tuhan perbesar kapasitasnya melayani bangsa-bangsa. Dan itu bisa dimulai dari kita. Dan mempersiapkan hati kita. Dan kita harus mengalami pemulihan. Bagaimana caranya? Jangan hati yang keras. Minta hati yang baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri.